Mbak Nisa. Ya, Mbak Nisa namanya. Dia adalah seseorang yang pertama kali aku kenal ketika awal aku pindah ke desa ini. Aku pun mengenalnya sebagai sosok yang baik hati, cantik, supel, dan mudah bergaul dengan siapapun. Aku pun dengan sangat gampang mengenalnya karena saat itu ia mendapatkan predikat sebagai kembang desa. Dan ya memang pantaslah jika ia mendapatkan predikat seperti itu. Mbak Nisa juga inilah yang telah memperkenalkanku dengan teman-teman lain di desa ini. Waktu itu, Mbak Nisa masih menjadi mahasiswa di satu kampus denganku. Mas, Mas, sampean kenal nggak sama Mbak Nisa itu, Mas? Tanyaku kala itu kepada Mas Fadil yang terlihat masih sibuk mengerjakan tugasnya. Mas Fadil hanya mengangguk seolah-olah tidak tertarik akan pembicaraanku ini. Mas, Mbak Nisa cantik kan, Mas? Aku pun kembali mencoba mengganggu konsentrasi dari Mas Fadil. Ih, apaan sih kamu? Ya namanya juga kembang desa, ya cantik lah. Mas Fadil pun akhirnya mulai merespon pembicaraanku. Tapi Mas, cantik-cantik itu kok masih jomblo ya Mas? Aku pun masih menanyakan hal yang tidak penting untuk Mas Fadil. Ya nggak tahu lah dek, sudahlah, jangan ganggu-ganggu dulu. Mas ini masih sibuk nih, masih banyak kerjaan yang belum selesai. Mas Fadil pun akhirnya memarahiku dan obrolan malam ini pun berakhir begitu saja. 4 bulan kemudian, seusai mengaji di masjid, aku kala itu bertemu dengan Mbak Nisa yang kala itu terlihat sedang duduk melamun di bangku panjang di depan rumahnya. Mbak Nisa, aku pun menyapa Mbak Nisa dengan penuh semangat. Namun Mbak Nisa kala itu hanya seperti melamun saja, sepertinya dia tidak menghiraukan sapaanku itu. Dan karena sungkan, aku pun tidak berani menghampirinya, takut jika mengganggu. Di keesokan harinya, saat perkumpulan Karang Taruna, aku pun mencoba mendekati adik Mbak Nisa yang sedang menulis hasil rapat yang bernama Mbak Dewi. Mbak Dewi, Mbak Nisa kemana sih Mbak? Kok nggak ikut rapat? Sakit ya? Tanyaku kepada Mbak Dewi. Oh enggak, Mbak Nisa itu lagi sedih gara-gara ditinggal pacarnya. Padahal kan setelah Mbak Nisa wisuda, rencananya dia itu mau menikah loh. Mbak Dewi pun menjawab pertanyaanku sembari mengerjakan tugasnya itu. Tinggal kemana Mbak? Ditinggal keluar negeri maksudnya? Aku pun mulai kepo. Ya elah, ya ditinggal ke alam lain lah dek. Jelas Mbak Dewi kepadaku lagi. Maksudnya meninggal dunia Mbak? Aku pun memperjelas maksud dari Mbak Dewi itu. Iya dek, padahal mereka itu baru saja pacaran loh, tutur Mbak Dewi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kasihan ya Mbak Nisa. Nanti kalau aku ada waktu, aku mau main ke rumah Mbak Dewi mau nengokin Mbak Nisa. Aku pun kala itu berniat untuk melihat keadaan Mbak Nisa, hanya sekedar mencoba memberikan semangat kepadanya. Dan setelah 2 hari kemudian, aku pun baru bisa untuk menjenguk Mbak Nisa. Gadis cantik itu mulai kembali ceria, tidak seperti di saat aku melihatnya melamun kemarin. Mbak Nisa kemana? Kok nggak pernah kelihatan sih Mbak? Kataku sekedar berbasa-basi. Nggak apa-apa kok. Mbak itu cuma lagi nggak enak badan saja. Makasih ya sudah jenguk Mbak di sini, jawab Mbak Nisa. Lalu ia pun membukakan snack yang aku bawa tadi. Iya Mbak, sama-sama. Cepat sembuh dong Mbak, biar besok pas rapat Karang Taruna kan ada yang bisa marahin Mas Kavi. Aku pun mencoba mencairkan suasana. Alhamdulillah, Mbak ini sudah sembuh kok. Sampean mau makan? Aku ambilin makan ya. Mbak Nisa pun menawariku untuk makan di rumahnya. Gak usah Mbak, gak usah. Tadi aku sudah makan kok, sama makan bakso yang aku bawa buat sampean itu. Aku pun menolak tawaran dari Mbak Nisa hingga membuatnya cemberut kecewa. Ya memang ya, kalau dasarnya orang itu cantik, mau mukanya ditekuk seperti apapun masih tetap cantik.
Dan setelah beberapa jam mengobrol bersama Mbak Nisa dan juga Mbak Dewi, akhirnya aku pun berpamitan untuk pulang. Beberapa bulan kemudian, aku pun kala itu mendapati kabar dari ibu bahwa Mbak Nisa sudah dijodohkan dengan laki-laki dari desa sebelah. Aku kala itu sangat senang mendengarnya karena aku tahu jika Mbak Nisa ini sangat ingin menikah setelah diwisuda nanti. Aku pun menyampaikan ucapan selamat kepada Mbak Nisa, tetapi sayangnya hanya lewat pesan singkat di ponselku. Mbak Nisa pun membalasnya dengan ungkapan terima kasih dan satu pesan agar aku mau untuk diajak makan mie ayam di pasar kecamatan yang langsung aku okekan saja ajakan itu. Di keesokan harinya, karena bertepatan dengan hari Minggu, aku pun serta beberapa teman di Karang Taruna ditraktir oleh Mbak Nisa. Ternyata ini semua bukanlah karena ia baru menerima pinangan, tetapi karena beberapa hari yang lalu Mbak Nisa ini baru saja berulang tahun yang ke-24. Kami pun sangat bersenang-senang di hari itu, hingga tanpa kita sadari ada hal yang menyedihkan yang datang di kemudian hari. Calon suami Mbak Nisa dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kebakaran di tempat kerjanya. Dan hal itu terjadi bertepatan dengan hari wisuda Mbak Nisa. Hati siapa yang tak luka dan juga kecewa setelah mengetahui pasangannya pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan itu pun terjadi tepat di hari kebahagiaannya. Dan setelah pulang dari acara wisuda, keluarga Mbak Nisa pun terlihat pergi takziah ke rumah lelaki malang itu. Dan semenjak kejadian itu, Mbak Nisa pun kembali terlihat murung. Bahkan terdengar kabar jika ia sampai tidak mau makan hingga akhirnya jatuh sakit. Dan pada akhirnya, aku pun bersama teman-teman Karang Taruna yang lainnya pun berangkat untuk menjenguk Mbak Nisa. Kami pun datang untuk mencoba memberikan semangat kepada Mbak Nisa agar bisa ikhlas menerima cobaan ini. Mbak Nisa masih terlihat sangat sedih. Matanya yang biasanya bersinar terang ini pun terlihat sembab karena terlalu banyak menangis. Dengan tenaga yang masih lemah, ia pun terlihat berusaha menyambut kedatangan kami dengan sebaik mungkin sembari menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Kita pun sama-sama terdiam di sana, sepertinya enggan untuk memulai pembicaraan. Hingga tibalah Mas Kavi dan juga Mas Fadil yang baru datang dari kampus. Setidaknya mereka berdualah yang mampu mencairkan suasana hari itu hingga akhirnya perlahan-lahan Mbak Nisa pun kembali menata hidupnya. Mbak Nisa pun akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai guru pengganti di madrasah desa. Dan inilah yang membuatnya bangkit untuk melupakan segala masalah yang pernah ia timpa. Di tahun berikutnya, adik dari Mbak Nisa yaitu Mbak Dewi telah menyelesaikan pendidikannya di kampus yang sama berbarengan dengan juga Mas Fadil. Dan sehari setelah wisuda, bapak dari Mbak Nisa pun kala itu mendatangi rumahku untuk bertemu dengan bapak yang kebetulan kala itu bapak sedang berada di dalam rumah. Walaupun sebenarnya ini berdosa, namun nyatanya kala itu aku tidak sengaja. Ya, kala itu aku mendengar pembicaraan orang tua itu. Maaf Pak, saya itu mau menikahkan anak saya Pak, ucap Pak Ahmad kala itu. Nisa? Tanya bapakku. Oh, bukan Pak, tapi Dewi. Jawaban Pak Ahmad yang kala itu membuatku sangat terkejut. Loh, tapi Nisa kan belum menikah Pak. Kalau bisa sampai tunggu dulu sampai Nisa itu menikah lebih dulu, jawab bapakku kala itu. Nisa itu kan kakaknya Mbak Dewi, pamali loh Pak kalau dilangkahi, sahut ibuku yang kala itu pun ikut duduk berunding dengan mereka. Ya, inilah kenapa aku datang ke sini Pak. Saya ke sini untuk sekaligus minta saran dari sampean. Ini enaknya bagaimana? Jujur Pak, saya itu bingung. Pak Ahmad pun kala itu meminta pendapat dari bapak dan juga ibu akan permasalahan yang sepertinya aku belum pahami. Kalau nggak begini saja Pak, coba sampean carikan dulu calon atau jodoh buat Nisa. Ya semoga saja bisa menjadi jodohnya Pak.
Bapak pun waktu itu mencoba memberikan pendapatnya untuk Pak Ahmad. Tapi Pak, sudah 3 kali ini, pokoknya saya itu takut Pak. Takut akan ada kejadian yang sama. Terdengar Pak Ahmad ragu akan usulan dari bapakku itu. Emangnya sampean tuh mau kalau anak sampean itu menjadi perawan tua Pak? Tanya ibuku. Ya kalau misalkan dia baiknya seperti itu, ya mau bagaimana lagi Bu? Jawab Pak Ahmad, lalu ia pun menghisap puntung rokoknya. Ya sudah, nanti coba tak tanyakan dulu ke teman saya Pak. Kalau memang ada jalan keluarnya, pasti langsung saya kasih tahu ke sampean. Bapak pun kala itu memilih untuk menunda permasalahan ini dan mencoba meminta pendapat dari salah satu temannya itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya minta tolong dengan sangat ya Pak, ucap Pak Ahmad dengan raut wajah yang terlihat masih bingung. Insya Allah saya akan bantu semampu yang saya mampu Pak, jawab bapakku, dan kemudian mereka pun bersalaman. Tak lama kemudian Pak Ahmad pun beranjak pulang setelah berpamitan, dan beberapa saat kemudian bapakku pun akhirnya membuat janji dengan salah satu temannya. Namun baru beberapa jam kemudian bapak pun langsung berangkat untuk menemui temannya itu. Dan setelah menerima masukan dari salah satu temannya, akhirnya bapak pun kala itu memutuskan untuk mencoba menjodohkan Mbak Nisa dengan anak dari temannya bapakku, yang dengan sangat ikhlas akan menerima semua resiko yang ada. Dan setelah berunding dengan keluarga Mbak Nisa, terciptalah di sini ketidaksepahaman. Ya, beberapa keluarga Mbak Nisa, termasuk Mbak Nisa sendiri pun kala itu takut jika ada sesuatu yang buruk yang akan datang di pernikahan keduanya nanti. Akan tetapi, keluarga si pria berkata jika mereka semua telah siap menerima apapun resikonya nanti, dan keputusan pun akhirnya membuahkan hasil. Mbak Nisa serta keluarga besarnya pun kala itu menerima perjodohan ini meskipun dilalui dengan diskusi yang cukup alot. Pernikahan antara Mbak Nisa dan juga calon suaminya pun akhirnya segera dilangsungkan, dan semua orang pun bergembira karena semua itu sepertinya tidak ada hambatan sama sekali. Akan tetapi, Mbak Nisa di sini pernah berkata bahwa ia pun sangat takut jika hal buruk akan terjadi. Namun, semua orang meminta agar Mbak Nisa tetap berpikir dengan positif. Hingga 3 bulan pun berlalu, pernikahan Mbak Nisa pun masih terlihat adem ayem. Dia pun sangat bahagia kala itu, begitu juga dengan suaminya. Akan tetapi, takdir berkata lain. Di bulan keempat pernikahan mereka, suami Mbak Nisa pun kala itu harus meninggalkan Mbak Nisa untuk selama-lamanya dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Tubuhnya kala itu penuh dengan tikaman dan juga motor yang selalu mengantarkannya untuk mencari nafkah harus raib bersamaan dengan nyawanya. Kesedihan Mbak Nisa pun kembali terulang, namun ini adalah yang paling terparah di sepanjang hidupnya. Mbak Nisa pun menangis terseduh-seduh saat jenazah suaminya itu akan dikebumikan. Dan semenjak kejadian itu, Mbak Nisa pun akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Keadaan pun diperparah ketika para warga menganggapnya sebagai perempuan pembawa sial. Keluarga dari suaminya pun kala itu telah ikhlas. Bahkan ibu mertua Mbak Nisa pun sampai menginap berminggu-minggu hanya untuk memberikan support dan nasihat bahwa ini semua adalah cobaan dari Allah. Sebuah cobaan ditinggalkan dalam keadaan mengandung. Mbak Nisa pun akhirnya kehilangan semangat hidupnya. Dan setelah 40 hari meninggalnya suaminya itu, Mbak Nisa pun kala itu ditemukan oleh ibu kandungnya telah tergantung di langit-langit kamarnya. Setelah sehari sebelumnya ia mengurung diri seharian di dalam kamar. Yang menjadi teka-teki adalah Mbak Nisa inilah bukanlah perempuan pembawa sial, karena tidak ada atau tanda seperti mitos yang telah beredar. Namun mengapa setiap lelaki yang berjodoh dengannya selalu saja harus meregang nyawa? Dan setelah Mbak Nisa meninggal untuk selama-lamanya,
Banyak sekali teman-temannya yang semasa sekolah pun datang untuk melayat serta memberikan ucapan duka cita kepada keluarga. Dan di sisi lain, pihak kepolisian pun kala itu masih tetap menyelidiki meninggalnya kembang desa yang tengah hamil itu. Di tengah-tengah keresahan yang dialami oleh keluarga, datanglah seseorang sahabatnya di masa sekolah menengah atas. Gadis itu bernama Nelly. Ya, wajahnya memang tidak asing karena dia sering berkunjung ke rumah Mbak Nisa sebelum Mbak Nisa menikah dulu. Dan kehadiran Mbak Nelly disinilah yang sedikit membuka titik terang akan kejadian apa yang sebenarnya telah menimpa Mbak Nisa sebenarnya. Dulu, waktu SMA, memang ada seseorang guru yang naksir sama Nisa. Orang itu gurunya sendiri, dan dulu itu masih jejaka. Ya mungkin sampai sekarang. Dan namanya itu Pak Johan. Ungkap Mbak Nelly yang langsung ditanggapi oleh adik Mbak Nisa. Nanti. Pak Johan. Karena di surat terakhir yang ditulis Mbak Nisa, ada sebuah pesan. Ya, bahwa penyebab dari semua ini adalah orang yang bernama Johan. Tapi ya kita semua tidak tahu siapa Johan itu. Mbak Dewi pun mencoba memperlihatkan secari kertas yang ditinggalkan oleh Mbak Nisa. Mbak Nelly pun membacanya dan di sini Mbak Nelly pun meneteskan air matanya. Astagfirullah. Ternyata Pak Johan masih sama seperti yang dulu. Selalu melakukan apapun agar bisa mau menjadi pendampingnya. Mendengar penuturan dari Mbak Nelly, akhirnya pihak keluarga pun mencoba memberikan keterangan ini kepada pihak kepolisian. Maka dengan cepat pihak kepolisian pun langsung meminta keterangan langsung dari Mbak Nelly. Dan di sini Mbak Nelly pun memberikan alamat rumah Johan semampu yang ia ingat. Setelah berunding, akhirnya pihak kepolisian pun kala itu mencoba berangkat ke rumah Johan dengan didampingi bapak dari Mbak Nisa. Akan tetapi, sesampainya mereka di sana, pihak kepolisian pun harus kecewa karena Johan ternyata sudah pindah rumah. Namun, salah satu tetangganya pun kala itu memberikan alamat rumah Johan yang baru. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya pihak kepolisian pun pergi ke rumah baru si Johan. Dengan beberapa pasukan yang kala itu pihak kepolisian pun langsung menyergap rumah Johan. Walaupun dengan perlawanan yang sengit, akhirnya kala itu Johan pun mampu dilumpuhkan. Dan saat masuk, betapa terkejutnya mereka, terutama bapak dari Mbak Nisa. Ya, bapaknya Mbak Nisa kala itu mengetahui jika foto-foto anaknya kala itu telah berjajar rapi di dalam rumah itu. Termasuk, namun mohon maaf, pakaian celana dalam milik Mbak Nisa yang ternyata pernah dicuri ketika sedang dijemur. Singkat cerita, Johan pun kala itu akhirnya ditahan di dalam jeruji besi. Namun sebelumnya ia pun harus memberikan kesaksian dulu atas semua perbuatannya itu. Bapak aku pun kala itu yang ikut dalam persidangan itu pun merasa terkejut atas perilaku Johan. Ya, selama ini ternyata Johan sudah bersekutu dengan iblis untuk menghancurkan hidup siapapun lelaki yang dekat dengan Mbak Nisa. Bahkan Johan pun kala itu mencuri pakaian dalam Mbak Nisa hanya untuk memuaskan nafsu seksual yang menyimpang itu. Setiap foto Mbak Nisa yang diunggah ke media sosial selalu disimpan, bahkan banyak yang dicetak untuk dipajang di dalam kamarnya. Dan Johan pula yang meminta para iblis sekutunya itu untuk membunuh setiap calon dari Mbak Nisa termasuk suami Mbak Nisa. Mereka semua dijebak dalam suatu kecelakaan tunggal, namun di sini khusus untuk suami Mbak Nisa. Si Johan kala itu meminta temannya di dunia nyata untuk melenyapkannya dengan cara yang paling sadis. Selama ini memang Mbak Nisa hanya diam, namun setelah suaminya meninggal, ia pun sudah benar-benar muak hingga terjadilah perang kata-kata di ponsel antara Mbak Nisa dan juga Johan. Mbak Nisa pun kala itu memaki-maki Johan, sedangkan Johan terus memintanya untuk menikah dengannya. Bahkan ia pun mengancam akan meminta para iblis sekutunya untuk menculik jiwa Mbak Nisa agar bisa dinikahi oleh Johan. Akan tetapi,
karena tidak ingin hal itu terjadi. Mbak Nisa pun di sini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya serta menghancurkan ponselnya agar tidak ada yang pernah membaca pesan-pesan menjijikkan yang sudah dikirim oleh si Johan. Pantas saja, ketika sering berkumpul bersama, Mbak Nisa pun terlihat jarang sekali memainkan HP-nya kecuali saat mengabadikan momen-momen saja. Ternyata ini alasannya. Dan semua orang yang mendengarkan kabar itu pun merasa mendidih darahnya. Ingin sekali semuanya ini menghakimi Johan. Namun tidak mungkin karena aparat sudah berhasil meredam. Sehingga Johan pun tetap selamat dan mengikuti prosedur hukum yang ada. Kedua orang tua Mbak Nisa pun mengucapkan sumpah serapah pada manusia tak beradab itu serta umpatan yang tak henti-hentinya terlontar dari mulut mereka. Bapakku pun meminta mereka untuk beristighfar serta mengikhlaskan segala sesuatu yang telah terjadi. Dan hakim pun kala itu mengetuk palu, lalu memutuskan untuk Johan dipenjara seumur hidupnya atas perlakuan terhadap suami Mbak Nisa. Walaupun semua orang termasuk orang tua Mbak Nisa kala itu bergembira atas keputusan hakim, walaupun mereka lebih mengharapkan agar Johan dihukum mati. Dan setelah semua kejadian itu, masyarakat pun akhirnya menjadi tenang dan kini tidak ada lagi yang menganggap jika Mbak Nisa adalah perempuan pembawa sial. Kembang desa telah pergi dan kembang-kembang desa baru pun bermunculan. Semoga saja mereka tidak bernasib sama seperti Mbak Nisa. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Jadi dari kisah itu ternyata penyebab Nisa itu menjadi perawan tua, selalu gagal untuk menikah, bahkan calon suaminya itu selalu meninggal dunia, ternyata akibat ataupun ulah dari seseorang yang bernama Johan. Nah, perlu kita garis bawahi, awal-awal ataupun calon suami dari Mbak Nisa itu kan selalu meninggal dunia itu memang ulah dari Johan menggunakan iblisnya ataupun menggunakan perewangannya, atau bisa kita katakan sejenis santet. Namun kenapa Johan itu pada akhir cerita itu bisa dihukum seumur hidup? Karena kematian dari suami Mbak Nisa. Karena Mbak Nisa itu kan sempat menikah tuh. Selama 3 bulan kehidupan keluarga mereka bersama suaminya itu adem ayem, bahkan mereka berdua itu sangat-sangat bahagia. Namun Johan yang menyimpan rasa cinta yang sangat mendalam dan mempunyai penyakit-penyakit menyimpang itu tidak rela jika Nisa itu menikah dengan suaminya. Dan pada saat itu Johan itu dengan bengis meminta bantuan kepada sahabatnya, kepada temannya untuk menghabisi. Nah, dengan cara menghabisi itulah polisi mendapatkan bukti dan pada akhirnya Johan pun diputuskan dihukum seumur hidup. Dan Mbak Nisa pun berakhir gantung diri alias meninggal dunia. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.